pendidikan yang memadai dan gratis. Saya bersama siswa-siswa dari Papua. Saya mendukung siswa-siswa Papua untuk menuntut keadilan. Bahwasanya meminta makan bergizi gratis di stop. Lebih baik pendidikan memadai gratis. Pendidikan berkualitas gratis. Kalian coba lihat di video itu. Banyak siswa-siswa yang tidak menggunakan sepatu coba. Seragam-seragamnya juga kurang layak, tas-tasnya juga nggak bagus. Apalagi itu kelas-kelasnya, sekolah-sekolahnya itu kurang memadai, guru-gurunya juga kurang sejahtera. Pak Presiden tolong. Kalau memang anggarannya itu belum melimpah, belum banyak, ya udah. Pendidikan aja yang utama, makan bergizinya nanti. Ya. Tapi kalau memang memaksakan harus makan bergizi gratis, ya udah makan bergizi gratis, fokus kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan, kepada anak-anak yang susah, anak-anak yang nggak mampu, anak-anak yang miskin. Nggak usah di perkotaan, nggak usah untuk orang kaya. Ini adik-adik di Papua ini lebih membutuhkan pendidikan gratis yang berkualitas, Pak. Daripada sekedar makan bergizi gratis. Mereka ingin masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang. Mereka ingin cerdas, Pak. Pendidikannya bagus. Itu, Pak. Jangan perut aja, Pak. Ayo teman-temanku semua, di share video ini kita dukung siswa-siswa di Papua, saudara-saudara kita di Papua, agar mendapatkan pendidikan yang layak, yang gratis, yang berkualitas. Semangat adik-adik siswa di Papua. Ketika Ketua BEM UGM ini berani mengkritik keras Menteri HAM. Mas Natalius Pigai misalnya mengatakan bahwa yang menentang untuk menghentikan MBG itu pelanggar HAM. Pertama saya katakan, BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan. Karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi, itulah yang kami kritisi. Mas Natalius Pigai, saya kira adalah Menteri HAM yang tidak paham apapun soal HAM. Karena mestinya kalau beliau paham soal HAM, beliau nggak akan bicara soal pembelaan terhadap MBG. Tapi beliau bicara soal pembelaan terhadap korban teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Gimana kabarnya saudaraku semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan, lancaran beraktivitas, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa bantuannya dengan menekan like, comment, subscribe, tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Agar channel ini tetap bisa eksis menayangkan berita-berita yang memberikan wawasan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui berita-berita yang terjadi di negeri ini. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Siapa yang menghalangi ya program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Ingat, HAM itu bukan hanya sipol. HAM itu ada 3 tingkatannya. Satu, pertama sipol, menyangkut hak-hak politik. Yang kedua, ekosop, ekonomi, sosial, budaya, itu HAM juga. Lalu yang ketiga, generasi ketiga, HAM itu lingkungan hidup. Jadi jangan hanya bicara bahwa ngasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar itu adalah pelanggaran HAM.
bisa sekelas Kemenang mengeluarkan statement seperti ini. Kemenang memaksimalkan zakat dan wakaf untuk dukung program MBG. Gak jelas. Kenapa Pak Ji? Dana untuk MBG-nya sudah habis. Tahu kan singkatan dari program MBG, makan bergizi gratis. Garis bawahi ya, gratis. Padahal dana yang digunakan untuk program tersebut jelas-jelas dari pajak, dari hasil kerja masyarakat Indonesia. Jadi kalau menurut aku pemerintah hanya mengolah makanan saja lalu diberikan secara cuma-cuma. Yang namanya gratis itu bukan seperti itu kalau menurut aku ya. Teman-teman tahu nggak? Ada sepasang suami istri yang setiap harinya menyiapkan makanan banyak banget untuk para lansia, para janda-janda. Itu benar-benar gratis, pakai uang pribadi. Tapi kalau MBG kan memang dananya dari pajak masyarakat. Maksud aku, kalau memang dana untuk program MBG sudah habis, stop, ngapain dipaksain? Dari zaman bahula juga gak ada MBG, kita baik-baik saja. Gak ada tuh ceritanya, di sekolah pingsan gara-gara kelaparan, gak ada. Jangan sampai mau menyelamatkan satu anggaran program MBG, mengorbankan beberapa anggaran, seperti anggaran bansos, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, belum lagi sekarang harus berzakat untuk MBG. Ngapain? Terus setahu aku, zakat itu diperuntukkan untuk yatim piatu, kaum-kaum duafa, bukan untuk menyokong program MBG, Pak Haji. Jujur ya, sebenarnya aku tuh udah males loh bahas MBG. Tapi cerita nanti malah kaditu-kadiu. Terus perlu digarisbawahi ya, aku bukan anti pemerintah, tapi aku greget aja gitu loh, pengen mengeluarkan pendapat. Siapa tahu kedengeran sama adminnya Gerindra. Jadi apa tanggapan teman-teman tentang zakat yang diperuntukkan menyokong program MBG? Tulis di kolom komentar. Hatur nuhun. Kalian jangan pernah berani-beraninya mengkritik MBG kalau kalian nggak mau terkena masalah seperti Ketua BEM UGM diteror dan seperti saya dilaporkan ke polisi. Lihat nih. TNI Angkatan Darat kirim tim ke Singapura ikut pelatihan makan bergizi gratis. Inilah isi konten TikToker Agus Gemoy dengan akun mulut netizen. Dalam konten ini, ia mengomentari berita di media soal TNI Angkatan Darat yang mengirimkan tim ke Singapura untuk pelatihan makan bergizi gratis. Dengan nada nyinyir, Agus berkomentar bahwa hal itu buang-buang anggaran saja. Ia juga menyebut Presiden Prabowo harus menempatkan orang yang kompeten bukan ahli serangga. Konten ini membuat istri anggota TNI tersinggung hingga melaporkannya ke Polres tempat. Jadi kalau mau mengkritik makan bergizi gratis itu harus siap resiko. Resikonya besar. Kalau nggak diteror, dilaporkan ke polisi. Kok bisa saya mengkritik makan bergizi gratis malah dilaporkan oleh istri oknum? Aduh kok banyak sih yang tersinggung, yang tersindir sama kritikan saya. Dan yang paling parahnya ya, akun saya disita sama petugas. Untuk kalian pokoknya jangan berani-berani mengkritik MBG. Yuk share video ini, sebarluaskan biar orang-orang nggak lagi mengkritik MBG. Bahaya, bahaya, bahaya. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Oh, tidak bisa Bapak ya. Maaf kalau zakat dimasukkan dalam program MBG secara hukum Islam tidak diperbolehkan. Yang pertama, bahwa MBG itu kewajiban negara kepada rakyatnya untuk memberikan makanan dengan gizi terbaik untuk rakyatnya, itu silakan. Kami tidak menafikan itu dan program pemerintah apapun kami akan dukung, walaupun dari sistemnya, dari caranya mungkin banyak yang berbeda
bermasalah dan problematika dengan segala keracunan, pemberian makanan yang tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, itu monggo lah, itu urusan Bapak, saya nggak ikut-ikut dalam hal itu. Tapi yang terpenting dalam hal ini yang kami catat dan kami garis bawahi, kalau dikatakan MBG ini kemudian dibebankan kepada rakyat, apalagi sampai dibebankan kepada zakat, ini namanya zakat sembung alias tidak nyambung, Bapak. Surat At-Taubah 60 telah mempertegas siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ada 8 asnaf penerima zakat dan ini sudah diatur tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penerima MBG banyak di dalamnya orang-orang yang kaya, banyak orang-orang di dalamnya yang mampu, yang tidak masuk dalam 8 asnaf yang sudah kami sebutkan tadi. Sehingga kalau dipaksakan, ini namanya membebani sesuatu yang memang bukan kewajibannya, dan zakat para pembayar zakat atau muzaki akan menjadi tidak sah karena objek penerima zakatnya itu tidak sesuai dengan karakter yang diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah yang ke-60. Jadi kalau memang pemerintah tidak mampu melakukan program MBG, ya udah jangan dipaksakan, apalagi sampai mendolimi anggaran-anggaran lain dipangkas hanya untuk memuluskan program ini. Apalagi dari caranya atau dari sistemnya masih banyak yang patut diluruskan, masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Jadi artinya nggak boleh sembarangan sampai apalagi mengambil dana zakat, ya Pak ya. Jadi nggak usah aneh-aneh lah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini menjadi penjelasan yang sangat clear buat teman-teman bahwa zakat tidak sembarangan. Apa yang menjadi anggaran sedekah itu boleh kita jadikan sebagai anggaran zakat, tapi apa yang menjadi anggaran zakat tidak boleh digunakan sebagai anggaran untuk pelaksanaan sedekah. Itu pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Saya Uda Al-Huda, tidak berpikir. Diajak oleh orang dekatnya, sayapnya Prabowo untuk ikut di MBG dengan keuntungan Rp2.000 per satu piring. Untuk saya aja 2.000 dijanjiin. Lalu untuk dia berapa? Untuk orang atas berapa? Bagaimana bisa? Saya bilang saya nggak mau. Saya ini praktisi hukum. Masalah-masalah MBG saya nggak nyambung. Apalagi MBG sekarang sudah tidak sesuai dari apa yang dikampanyekan di awal. Bahasa program pemerintah nggak serentak, dan bahkan sampai ada yang nunggak, nggak bayar-bayar. Udah stop program MBG. Lebih baik uangnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, seperti apa kata Bapak Ustaz Abdul Somad Buas. Nggak mungkin negara harus wajib memberi makan anak-anaknya, rakyatnya. Lebih baik orang tuanya kasih lapangan kerja supaya orang tuanya berkecukupan dan bisa membiayai anak-anaknya. Lebih tepatnya itu. Demikian saya sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini Selasa 24 Februari 2026. Tuhan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lancar saya ngomong.